Kakak Bintang dan Abang Butros. Kita memulai ibadah. Sebelum ibadah, mari kita saat teduh. Lipat tangannya adik-adik saat teduh ya. Amin. Adik-adik, supaya lebih semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tepuk tangannya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua kita sudah terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kembali kawal ya adik-adik, lebih semangat lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, kita masuk kedua dengan dia panggil nama saya. Masih tetap berdiri adik-adik, semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang adik-adik sekolah minggu ya yang jawab ya. Lebih semangat lagi. Dengar dia panggil sekolah minggu, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil sekolah minggu, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta merawatmu. Oh giranglah. Jawab nama adik-adik. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, jangan lihat kanan kiri lagi adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu Bapa. Di pagi hari ini kami mau beribadah. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan berkatilah nanti firman yang akan disampaikan oleh Abang, Kakak, serta Mang Pendeta, supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan adik-adik dan menjadi tauladan dalam kehidupan adik-adik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
berfirman-Nya Tuhan atas hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih tetap sukacita ya? Masih sip. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik duduk manis, lipat tangan, kakinya disilangin, jangan ngobrol, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan firman-Mu yang akan disampaikan sesaat lagi, biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang menyertainya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang bersuka cita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Saya, abang juga. Sama, kita semua sama-sama merasakan minggu lalu kalau nggak salah Tuhan Yesus telah bangkit. Oke, sip. Oleh sebab itu, abang mau undang adik-adik untuk buka Alkitabnya. Siapin Alkitabnya, ayo, siapin Alkitabnya. Oke, sudah siap? Kita buka dari Yohanes pasal ke-20. Sudah ketemu Yohanes pasal ke-20? Sudah ya? Yohanes ke-20 ayat ke-24 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di dalam hati juga ya. Kalau perlu adik-adik juga boleh bersuara di rumah, biar tahu kalau adik-adik sedang ibadah. Oke, sip. Judulnya di sini tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, siapa tadi di sini? Thomas, betul. Oke, abang ada sedikit cuplikan tentang cerita singkat tentang Thomas. Adik-adik bisa lihat dan duduk dengan manis ya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Nah, gimana tadi film yang tadi adik-adik telah lihat? Di situ menceritakan siapa? Thomas yang sebelumnya tidak percaya kalau harus melihat Tuhan Yesus dulu. Tapi Tuhan Yesus akhirnya memberitahukan kepada Thomas bahwa dialah Tuhan Yesus yang selama ini dia ikuti, dia sembah, dan dia teladani. Nah, adik-adik, dari film tadi, siapa sini yang masih tidak percaya? Tidak percaya bahwa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari. Tidak ada ya? Bagus. Adik-adik harus seperti itu. Adik-adik percaya juga nggak kalau misalkan adik-adik saat sedang sakit, terus kalian berdoa kepada Tuhan dan kalian percaya kalau nanti Tuhan akan menyembuhkan kalian? Percaya? Percaya. Seperti itulah yang harus adik-adik lakukan di dalam kehidupannya. Adik-adik percaya meskipun adik-adik tidak melihat. Dan yang terakhir, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena dari situ kemuliaan Allah akan berada di dalam hidup kita. Amin. Itu saja firman Tuhan yang bila kami sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami saksikan juga. Biarlah apa yang telah kami dapatkan untuk hari ini, untuk kami bisa tetap yakin dan percaya. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Kesusahan, kesulitan apapun yang kami rasakan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dan kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga orang tua kami, adik kami, kakak kami. Jagai mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit, dan biarlah sukacita menyertai mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami layak di hadapan.
Hanya di dalam nama Putra Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum abang akhiri, abang mau kasih tugas sama kalian. Tugasnya apa? Abang mau nanti di akhir ibadah ini selesai, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan. Dari mana? Nanti abang tunjukkan. Nanti adik-adik bisa sambil video, sambil baca ayat yang Tuhan, ayat hafalan yang nanti kalian bacakan di videonya, nanti dikirim ke WA group. Oke? Itu tugas untuk abang hari ini. Ayat hafalannya untuk hari ini diambil dari, kalau perlu dicatat dulu ya, nggak apa-apa. Dari 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bisa? Bisa dong. Abang yakin adik-adik pasti bisa. Nanti kalian hafalkan ini ayatnya. Nanti minta papa atau mama videoin di akhir ibadah, lalu kirim ke WA grup orang tua. Oke? Oke. Demikian ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bang Daniel kan adik-adik. Nah adik-adik jangan seperti Thomas. Jadi harus percaya dan yakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Ayo adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Nah, anak sekolah minggu, kita akan menutup sekolah minggu online kita. Mari Amang undang untuk kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu.
Bagus semua ya karya adik-adik. Yang juara ataupun tidak, semuanya bagus. Nah adik-adik tetap semangat ya, karena kita semua adalah pemenang. Selamat hari Minggu adik-adik.